Anatomi sederhana pada tanaman jagung, zeamais. Tanaman jagung merupakan tanaman berumah satu atau monosius, karena letak bunga jantan terpisah dengan bunga betina pada satu tanaman. Di dalam sel-sel reproduksinya, tanaman jagung memiliki 10 kromosom haploid, dan pada sel somatiknya jagung memiliki 20 kromosom diploid, sedangkan pada sel-sel endospermnya terdapat 30 kromosom triploid. Bunga jantan atau tasel tumbuh pada bagian pucuk tanaman yang berbentuk karangan bunga. Bunga jantan memiliki serbuk sari yang berwarna kuning dan beraroma khas. Biasanya bunga jantan cenderung sudah bisa untuk penyerbukaan lebih awal 2-5 hari daripada bunga betina. Bunga betina jagung tersusun dalam tongkol yang tumbuh dari ruas batang. Tepatnya pada antara pelepah daun dan batang, dan dapat menghasilkan lebih dari satu tongkol. Biji jagung atau kernel terdapat pada tongkol dan berbentuk bulat serta ada yang berbentuk seperti gigi kuda. Hal ini tergantung varietasnya. Susunan biji jagung pada tongkol berbentuk spiral. Biji jagung selalu terdapat berpasangan, sehingga jumlah baris atau deret biji selalu genap. Warna biji jagung bervariasi dari putih, kuning, merah dan ungu sampai hampir hitam. Selanjutnya membahas sistem perakaran jagung yang terdiri dari akar seminal, akar adventif dan akar tunjang. Akar seminal merupakan akar yang tumbuh saat perkecambahan biji, yang terdiri dari akar radikal atau akar primer, dan ditambah akar lateral yang tumbuh sebagai akar adventif yang terdapat di atas pangkal batang. Sedangkan akar tunjang merupakan akar yang tumbuh pada ruas kedua atau ketiga di atas permukaan tanah. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik pada berbagai macam iklim, karena memiliki daya adaptasi yang tinggi. Mengingat tanaman jagung termasuk tanaman C4, yang mampu beradaptasi dengan berbagai faktor pembatas pertumbuhan dan hasil tanaman seperti intensitas cahaya matahari, perubahan suhu, dan tingkat kesuburan tanah. Tanaman yang termasuk C4 memiliki kelebihan, yaitu tingkat fotosintesis relatif tinggi, fotorespirasi dan transpirasi yang rendah, serta tidak membutuhkan banyak air. Tanaman jagung dapat tumbuh pada daerah dataran rendah sampai di daerah dataran tinggi atau pegunungan yang memiliki ketinggian antara 1000 sampai 1800 meter dari permukaan laut. Sedangkan ketinggian yang optimum berkisar antara 0 sampai 600 meter dari permukaan laut. Tanaman jagung dapat tumbuh pada kisaran suhu antara 21 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius, dengan suhu optimumnya berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Tanaman jagung membutuhkan curah hujan yang relatif sedikit. Tanaman jagung dapat tumbuh normal dengan curah hujan antara 250 sampai 5000 mm per tahun. Sedangkan curah hujan yang ideal untuk tanaman jagung yaitu berkisar antara 100 sampai 125 mm per bulan, dengan penyebaran yang merata. Tanah yang baik untuk jagung adalah tanah lempung berdebu, lempung, dan lempung berpasir, di mana jagung dapat tumbuh optimal pada tanah yang gembur dan banyak bahan organik serta mempunyai pH yang berkisar antara 5,8 sampai 7. Jagung masih bisa tumbuh dengan baik pada lahan dengan kemiringan kurang dari 8%. Pemuliaan tanaman merupakan perpaduan seni dan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perakitan genetik suatu tanaman, yaitu untuk memperbaiki karakter tanaman atau mendapatkan sifat unggul tanaman yang diinginkan. Pemuliaan tanaman terus berkembang sejalan dengan perkembangan dunia pertanian. Metode pertama kali yang dikenal dalam pemuliaan tanaman adalah memilih atau seleksi, dan memelihara, domestikasi, di mana metode seleksi diartikan sebagai upaya memilih di setiap tahapan program pemuliaan, seperti memilih plasma nutfah, memilih metode pemuliaan yang digunakan, memilih genotipe yang diuji, memilih metode pengujian yang tepat, dan memilih galur yang dilepas sebagai varietas. Sehingga akhirnya pemuliaan tanaman dapat didefinisikan sebagai suatu metode yang sistematis yang bertujuan untuk merakit suatu genetik tanaman, agar mendapatkan sifat yang diinginkan pada suatu tanaman. Sifat-sifat tersebut antara lain adalah potensi hasil tinggi, daya adaptasi lebih baik terhadap cekaman biotik dan abiotik, umur genjah, kandungan, dan kualitas gizi yang lebih baik, dan sifat estetika tanaman lainnya. Di dalam program pemuliaan tanaman, salah satu metode yang sering digunakan adalah
Metode pemuliaan secara konvensional. Pemuliaan konvensional merupakan teknik pemuliaan tanaman dengan menyilangkan secara langsung serbuk sari atau polen kepada kepala putik, di mana teknik pemuliaan secara konvensional telah terbukti mampu menghasilkan varietas unggul. Akan tetapi, pemuliaan konvensional memiliki keterbatasan karena kegiatan seleksi hanya didasarkan pada pengamatan fenotipe. Pengamatan hasil persilangan fenotipe dalam program pemuliaan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu sifat kualitatif dan kuantitatif. Sifat kualitatif merupakan karakter pada tanaman yang pengamatannya secara visual, seperti warna bunga, daun dan bentuk biji. Sedangkan sifat kuantitatif merupakan karakter pada tanaman yang pengamatannya memerlukan pengukuran, misalnya tingkat produksi, jumlah anakan, tinggi tanaman dan lainnya. Selain itu, juga perlu diketahui gen pengendali pada suatu karakter tanaman. Gen pengendali terdapat pada salah satu dari tetua-tetuanya, baik tetua jantan maupun betina. Hal ini dikarenakan masing-masing tetua memiliki gen yang berbeda dan terdapat gen pengendali yang menentukan sifat kualitatif atau kuantitatif yang diinginkan. Sehingga pemilihan tetua dalam program pemuliaan tanaman sangat penting dilakukan karena akan menentukan pola penurunan sifat suatu tanaman. Penurunan sifat suatu tanaman sering dilihat pada gen-gen yang berada pada tetua jantan, karena gen yang terletak di inti memegang peranan utama dalam pewarisan sifat genetik suatu tanaman. Selain gen yang berada di inti, terdapat sejumlah gen yang di luar inti pada tetua betina yang diketahui mampu mengendalikan penurunan sifat suatu tanaman. Penurunan di luar inti ini dikenal sebagai pewarisan sitoplasmik atau pengaruh tetua betina, yaitu efek maternal. Penurunan sitoplasmik ini tidak mengikuti pola Mendel. Hal ini dikarenakan